ditetapkan menjadi KPA ini baru 1 bulan 2 bulan ini ya, tapi ya itu proses ya melalui suatu proses ya, jadi sebenarnya yang mengusulkan KPA itu banyak ya. Awalnya memang dari pertama yaitu dimulai dengan kelas KPA, generasi KPA sekarang baru tahun kedua, jadi kita sudah ikut di tahun pertama dan itu pun diawali karena kita sebelumnya itu mengikuti yaitu kegiatan bank sampah community. Jadi itu yang mengadakan ada istilahnya ada lomba event yang diadakan oleh Astra, kemudian kita ikuti yaitu kami selalu ngambilnya yaitu karya inovasi yang kami ambilkan, yang biasanya dari yang lainnya belum ada, kita membuatkan sesuatu yang baru. Dan alhamdulillah itu untuk awal dari Baskom tadi semua yang mengikuti, entah itu juara atau tidak, pas itu masih pandemi itu kita mendapatkan yaitu APD, alat pelindung diri. Dan karena mengawalinya itu kami dapat informasi juga belum lama itu justru pada saat pandemi berlangsung. Dan pendampingan dari Asra itu dari melalui Zoom meeting. Jadi banyak materi yang diberikan dari para ahli ya, di bidang di situ. Kemudian kita ada pendampingan di situ, kemudian dari Baskom, kemudian ada HPAI, kemudian Adwiyata dari HPAI, kemudian pas ada pembukaan kelas KPA, yaitu generasi KPA, kita ikut di kelas KPA. Dari setelah kelas KPA ini, alhamdulillah kita masuk juga finalis sebagai inovasi produk dan program unggulan. Inovasi produk dan program unggulan kita mengemasnya yaitu rumah ramah lingkungan melalui bank sampah. Jadi wujudnya adalah seperti rumah di sini, program yang kami unggulkan. Jadi di sini kolaborasi tidak hanya bank sampah. Jadi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan bencana, yaitu di rumah itu mulai ada pemilahan. Jadi pemilahan dari sumbernya ya, dari pemilahan sumbernya. Kemudian kita juga ada kegiatan untuk yang pemanfaatan air. Jadi memanfaatkan air hujan. Setelah ada pemanfaatan air hujan untuk menyiram dan sebagainya, kemudian juga ada listrik, dan alhamdulillah kita juga dapat bantuan dari Astra yaitu surya panel yang sekarang dipasang di TPS 3R. Dan ini kita juga sempat untuk dipercaya oleh Astra untuk mengadakan sosialisasi untuk KPA pas awal tahun ini ya tadi itu sudah dapat sosialisasi yang diikuti oleh seluruh penggiat di DIY. Namanya DIY diselenggarakan di Balai Desa itu ya. Kemudian dari situ dari pihak Astra sempat mengunjungi di sini, kemudian kita ditingkatkan lagi yaitu dengan adanya kegiatan Tunas KPA. Jadi yang sudah melewati generasi KPA, kemudian kita ditawarkan di Tunas KPA. Jadi ada tahapan itu? Iya, jadi ada tahapan. Tunas KPA itu mulai apa? Tunas KPA baru tahun ini. Tahun ini. Jadi kalau yang generasi KPA kan sudah tahun kedua ini ya, tahun kedua. Jadi generasi KPA sebelumnya, setelah generasi KPA sudah selesai, kita mengikuti, diarahkan ke Tunas KPA. Nah, di Tunas KPA itulah artinya kita dikenalkan bahwa KPA itu ada 4 pilar tadi. Ada bidang kesehatan, pendidikan, kewirausahaan, dan lingkungan. Jadi tidak berarti itu hanya melulu tentang sampah, tapi tidak. Nah, itu dan kebetulan untuk yang tahun ini yang justru yang baru jadi sorotan yaitu tentang kesehatan keluarga. Nah, itu melalui Grebet
KBA. Jadi ada macamnya banyak ya. Jadi melalui dari tunas KBA melalui grebek KBA. Grebek KBA itu yaitu tentang bidang kesehatan. Nantinya juga ada yang di bidang pendidikan dan sebagainya. Jadi di barangkali juga nanti juga ada kegiatan ini juga yaitu apa untuk tahun ini. Nah, jadi beda-beda. Kak, tahun kemarin kan ada apa yang APD ya, yang sekarang adalah untuk sembako. Nah, sembako ini dan sembako ini yang untuk kelompok juga cukup lumayan ya, karena saya juga menggerakkan HPAI dulu kan juga sudah melaksanakan larangan juga. Nah, kalau dari 4 pilar itu apa bentuk nyata bantuan dari Astra sendiri? 4. Jadi untuk sementara karena itu kita baru ditetapkan itu baru bulan kemarin gitu. Ini jadi kita baru dibentuk untuk 4 pilar. Dari 4 pilar itu kami dimintai untuk masing-masing untuk mengisi data ya. Kalau pendidikannya apa, kesehatan apa dan sebagainya itu sebagai barometer dari Astra untuk penilaian. Oh, ini ternyata kesehatannya sudah jalan, pendidikannya dan sebagainya ya, dari situ. Oh, ini berarti kan orang itu kalau mau memberikan apa ya, istilah mendamping dan sebagainya ya, itu kalau mereka itu sudah dianggap itu punya greget di situ ya. Nah, itu kita mendapatkan apresiasi di situ itu. Makanya wujudnya ini diminta untuk nanti diberikan kepada para penggiat lingkungan dari keempat pilar tersebut. Dan kedepannya nanti kita sambil jalan ya, kami sudah sempat sampai ke Bekasi ya, banyak yang sudah KBA itu KBA itu kayak apa dan sebagainya, kira-kira nanti apa ya, sebelum kami langkah lebih jauh ya, KBA kayak apa, dilanjutnya nanti bagaimana dan sebagainya, itu apakah nanti terus dari keseriusan dari Astra bagaimana. Nah itu yang kami dapatkan itu. Tapi pelatihan tuh tiap minggu, tiap selalu ada dan macamnya juga banyak. Pelatihan itu dari Astra sendiri atau? Iya, dari Astra lewat Zoom meeting gitu. Oh, lewat Zoom meeting. Iya, lewat Zoom meeting. Dan kita juga pernah itu, tapi lewat itu karena pandemi itu. Kalau dulu kegiatan offline, jadi sempat itu di Pulau Pramuka, saya juga pernah ke sana juga ya, dan itu sebelum pandemi. Jadi karena pandemi jadinya belum berani mengadakan jambore atau apa, jadi ada jambore Astra. Untuk sementara jambore Astra diadakan itu. Kalau kegiatan politik 4 pilar di sini tuh apa mau nih? 4 pilar tadi sudah sebutkan. Untuk kesehatan kan sudah ada posyandu. Ada posyandu. Posyandu itu gerakan kegiatannya apa gitu ya. Kemudian untuk pendidikan ada PAUD. Posyandu kan ada lansia, ada anak-anak, ada remaja, kan itu kan kesehatan. Posyandu kan macam-macam. Kemudian PAUD kan, kemudian pendidikan ada PAUD. Kemudian kewirausahaan, salah satu kewirausahaannya bisa KWT. Kemudian juga bisa di sini kan juga banyak ya, kalau kita dilihat ya, ada yang kayak gini ya, itu kan juga bisa. Jadi yang kira-kira bisa mendukung tadi kan sudah di sama Pak Lurah, sini adalah ekonomi menengah ke bawah, kebanyakan kan. Dan satunya adalah lingkungan. Wujud lingkungan yaitu ada bank sampah, kemudian juga mungkin ada kegiatan warga di bidang lingkungan, itu adalah lingkungan. Jadi 4 pilar. Apa yang dilakukan di bank sampah itu apa Bu di sini? Bank sampah di sini ya, warga kan memilah sampah dari rumahnya ya, dari rumahnya kemudian dijual. Tapi kalau saya sendiri tidak memaksakan penduduk bahwa harus disetorkan di sini, mengingat banyak juga yang warga yang istilahnya bekerjanya ya, istilahnya itu sebagai pemulung dan pelapak kayak gitu ya. Jadi monggo kalau mau menjualkan di tempat yang lain silakan, tapi nanti yang istilahnya ya jangan sampai mungkin ada kurangi kebiasaan untuk membakar sampah seperti itu ya. Nah itu nanti yang kira-kira nggak begitu dijual, nggak laku jual, boleh nanti disetorkan di sini. Kalau istilahnya mereka walan untuk saya nggak punya, mau dijualkan ke siapa, boleh nanti disetorkan di sini, tapi dalam kondisi sudah terpilah.
Jadi di sini kalau melihat mungkin bank sampah kami ya, itu yang boleh kebanyakan itu malah nggak begitu pelapak pemulung itu sudah angkat tangan. Jadi seperti ada beling kaca apalah itu ya. Itu kalau di kebun kan apa ya, bahaya kan kalau kena itu ya. Kemudian juga ada styrofoam itu kan juga nggak laku jual. Nah, styrofoam seperti itu, ciki-ciki, saset juga nggak laku jual. Nah, itu diapakan dan sebagainya. Nah, itu untuk yang apa namanya, untuk macam-macamnya nanti ada seperti itu. Jadi kemudian juga di sini itu baju-baju yang tidak sudah bosan dipakai, dari yang masih bagus sampai yang sudah gombal pun di sini ada. Ditampung. Iya. Besok saya jual ke sini. Enggak, kalau yang tapi ada di sini. Tapi di sini ada yang laku jual, ada yang nggak laku dijual. Jadi Terus kalau yang nggak laku nanti kan ada di sini. Yang diapakan? nggak laku. Nah, itu makanya kita buat untuk kerajinan misalnya yang organik itu nanti kita bikin, tadi ada ekoenzim, bikin kompos dan sebagainya. Nanti yang anorganik nanti asal dibentuk kecil. Asal dibentuk kecil, bentuk kecil nantinya apa kita bentuk kecil termasuk beling itu nanti dihancurkan sampai bening. Nanti setelah itu nanti diaduk jadikan satu dengan mungkin dari pasir dan semen, nanti untuk dibikin pot, batako, konflok seperti itu yang dilakukan adalah seperti itu. Yang didapatkan dari asal atau bantuan atau kontribusi asal? Untuk ini ada yang dari sembako sendiri ya, sembako yang pertama itu sebenarnya sudah mendapatkan yaitu lewat KBA Kaliagung. Itu ada sekitar 50 ya Pak ya, 50 tapi kami baginya 60. Nah, ada 50 kami baginya di TPS IKR. Nah, itu sudah kami bagikan. Kemudian juga kami juga sempat untuk mengadakan acara di balai desa, itu juga dibiayai oleh Asra juga. Kemudian juga ada apresiasi berupa uang pembinaan juga sudah. Kemudian ini dapat lagi untuk Banyuwangi Kidul karena keikutsertaan di Basic Competition itu ya, jadi Basic Competition. Jadi itu ya, jadi itu untuk apresiasi dari Asra. Kemudian ini belum lama ini pun kami juga sudah ngikuti untuk keikutan di ini apa namanya, di bidang kesehatan. Jadi di Grebet kesehatan itu kalau nggak salah kita pun juga mendapatkan nomor finalis juga. Jadi seperti itu. Jadi apresiasi yang ditujukan adalah seperti itu. Kalau yang 4 pilar tadi kan belum dapat ya. Nah, apakah nantinya akan mendapatkan juga apresiasi berupa apa ya, gitu? Menurut info yang saya dengar itu yang waktu saya kunjungan di Bekasi ya, yang sudah KPA tingkat sudah lama ikut KPA ya, itu nantinya ada perusahaan yang ditunjuk oleh Astra untuk mendampingi Banyuwangi Kidul gitu ya, Banyuwangi Kidul. Kemudian nanti dari Banyuwangi Kidul itu kamu dari 4 pilar itu kamu nanti mau bikin programnya apa? Ini ya apa ya, dari untuk apa tadi nanti masing-masing pilar nanti diminta untuk membuat semacam apa ya, istilahnya kayak semacam proposal atau apa ya istilahnya, saya mau mengadakan acara apa, meskipun sebenarnya itu acaranya sudah rutinitas ya, saya mengadakan acara ini gitu toh. Nah, nanti terus secara bareng-bareng nanti apa ya, nanti dapat diajukan ke Asra untuk kemudian mendapatkan bimbingan dari kegiatan-kegiatan itu. Tapi yang jelas itu sebenarnya tiap bulan sampai sekarang pun sudah ada pendampingan lewat pendidikan ya, melalui Zoom ya. Kemarin yang terakhir itu tentang apa ya, ibu hamil itu juga, kemudian juga kesehatan anak, kesehatan gigi dan sebagainya. Jadi tiap minggu ada, boleh dikatakan ada istilahnya kayak
pemberian materi-materi lewat Zoom, dan itu kami share kepada teman-teman istilahnya kader dan sebagainya. Silakan kalau mau mengikuti.